Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan ngejelasin bagaimana sih cara membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Have fun watching! Seperti biasa, aku akan ngejelasin secara ringkas biar mudah dipahami oleh kalian. Nah, pertama untuk tenses present. Formulasi dari kalimat negatif present adalah subject plus to be atau 3D atau 3H plus not. Nah, kalian udah tahu kan to be itu apa aja? To be itu kalau untuk yang present dia pakai is, am, dan are. Sedangkan untuk yang past dia pakai was atau were. Kemudian 3D. 3D itu apa aja sih? 3D itu seperti do, did, dan does. Kalau untuk do atau does itu untuk yang tenses present. Kalau untuk yang did itu untuk tenses yang past. Kemudian 3H. 3H itu has, have, dan had. Kalau untuk yang present, dia pakai has atau have. Kalau untuk yang past, dia pakai had. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, itu rumusnya to be atau 3D atau 3H itu dipindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek atau keterangan yang lainnya. Contohnya, untuk kalimat positif, I am listening to music now. Saya sedang mendengarkan musik sekarang. Nah, untuk merubah ke dalam kalimat negatif itu, setelah to be, nah ini kan to be, ini to be, ini to be, setelah to be, dia pakai not. Jadi, I am not listening to music now. Nah, ini adalah to be, kemudian disusul dengan kata not. Saya sedang tidak mendengarkan musik sekarang. Kemudian, untuk dapat merubah ke dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya ini dipindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek dan keterangan yang lainnya. Seperti, are you listening to music now? Apakah kamu sedang mendengarkan musik sekarang? Nah, buat yang udah nonton video aku sebelumnya, pasti kalian udah tahu dong kalimat ini, kalimat yang bertensiskan apa. Ya, betul. Kalimat ini kalimat yang bertensiskan present continuous. Present continuous. Next, kita lanjut ke tenses past. Formulasi dari kalimat negatif dan kalimat interrogatif dalam past itu sebenarnya sama seperti yang tenses present. Cuma yang membedakannya itu tergantung dari jenis kalimat yang digunakannya itu seperti apa. Contohnya, I had gone when Julian arrived at my house. Saya sudah pergi ketika Julian tiba di rumah saya. Nah, di sini ada kata had. Untuk dapat merubah ke dalam kalimat negatif, kita cukup menambahkan not setelah kata had. Jadi, I had not gone when
Julian arrived at my house. Ini had, kemudian disusul dengan kata not. Jadi, saya telah tidak pergi ketika Julian tiba di rumah saya. Kemudian, untuk dapat merubah ke dalam kalimat tanya atau interrogatif, kata had dipindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek dan objek dan keterangan yang lainnya. Had you gone when Julian arrived at your house? Apakah kamu pergi ketika Julian tiba di rumahmu? Nah, ini adalah kalimat yang bertensiskan past perfect. Next, kita lanjut ke tenses yang future. Ciri dari future itu dia pakai will. Formulasi kalimat negatif dari future itu adalah subject plus will plus not. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya, will-nya ini dipindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek dan keterangan yang lainnya. Contohnya, I will study hard. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada kata will. Untuk dapat merubah ke dalam kalimat negatif, kita cukup menambahkan kata not setelah will. Jadi, I will not study hard. Saya tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, untuk mengubah ke dalam kalimat interrogatif, will-nya ini kita pindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek atau keterangan yang lainnya. Will you study hard? Maukah kamu belajar dengan sungguh-sungguh? Nah, kalimat ini kalimat yang bertensiskan simple future. Next, yang terakhir, tenses past future. Sebenarnya sama sih kayak yang tenses future, cuma bedanya kalau yang past future dia cirinya would, kalau yang future dia cirinya will. Formulasi kalimat negatif dari past future adalah subject plus would plus not. Kemudian untuk kalimat interrogatif, would-nya ini kita pindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek atau keterangan yang lainnya. Contohnya adalah, I would be eating this if I was extremely hungry. Saya akan sedang makan ini jika saya sangat lapar. Nah, untuk merubah ke dalam kalimat negatifnya itu, kita cukup tambahkan not setelah would. Jadi, I would not be eating this if I was not extremely hungry.
Artinya, saya tidak akan makan ini jika saya tidak terlalu lapar. Kemudian, untuk merubah ke dalam kalimat interrogatifnya itu, kata would dipindahkan ke depan, kemudian disusul dengan subjek plus objek atau keterangan yang lainnya. Seperti, would you be eating this if I was extremely hungry? Nah, kalimat ini adalah kalimat yang bertensiskan past future continuous. Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like. Dan jika ada masukan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, see you on next video. Bye-bye.